Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Badiah dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Syekh Yusuf. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komputer Akuntansi Mayob dan Jahir. Baik, kali ini saya akan membahas materi mengenai apa itu Jahir Accounting Software. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama, secara manual tanpa Jahir Accounting. Yang kedua, menggunakan Jahir Accounting. Yang ketiga, pengenalan Jahir Accounting versi 6. Dan yang terakhir, fasilitas Jahir Accounting 6. Baik, masuk ke poin yang pertama, yaitu secara manual tanpa Jahir Accounting. Poin yang A, membuat jurnal double entry. Dari transaksi-transaksi yang sudah ada, apakah itu penjualan, pembelian, dan lain, dibuatkan transaksi jurnal double entry atau debit kredit. Si pembuat jurnal transaksi mengetahui nomor rekening setiap transaksi. Bila tidak dihafal, maka melihat pada misalkan penjualan jasa A akan dicatat pada rekening nomor 41.100 sebagai penjualan A. Kemudian dicatat pula pada rekening piutang usaha, misalnya pada rekening 13.100. Poin B, mencatat kartu piutang dan utang usaha. Setiap terjadi penjualan harus dicatat pada kartu piutang usaha, dan tiap terjadi pembelian juga dicatat pada kartu hutang. Tujuannya adalah untuk mengetahui hutang atau piutang yang masih harus dibayar dan kapan waktu pembayarannya. Poin yang ketiga yaitu menghitung penyusutan aset. Setiap harta atau aset perusahaan dicatat pada buku tersendiri. Nah, setiap bulan akan dihitung beban penyusutan dan beban amortisasinya. C. Membuat worksheet atau neraca lajur. Total nilai per masing-masing buku besar seluruh rekening yang ada dikumpulkan dalam worksheet. Kemudian disusun pada kolom-kolom apakah pada posisi debit atau kredit, dan akhirnya dicari saldo awalnya dan dihitung saldo akhirnya. Kemudian menyusun laporan neraca dan laba rugi. Cara menyusunnya yang pertama, dari worksheet atau neraca lajur tersebut dapat disusun neraca percobaan, atau langsung dibuat laporan neraca dan laporan laba rugi. Laporan neraca dan laba rugi ditampilkan dalam bentuk yang terstruktur sesuai klasifikasi per masing-masing rekening. Selanjutnya menyusun laporan aliran kas. Nah, pembuatan laporan aliran kas juga jauh lebih rumit daripada laporan neraca dan laba rugi, di mana harus diketahui neraca bulanan sebelumnya. Menghitung perubahannya, menghitung nilai penyusutan, dan menyusunnya menjadi laporan sesuai aturan akuntansi yang berlaku. Selanjutnya membuat analisa, rasio, dan grafik-grafik. Dari laporan keuangan yang sudah dibuat, dapat dihitung rasio-rasio bisnis berdasarkan formula yang baku, serta dibuat pula dalam format grafik untuk memudahkannya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu menggunakan Jahir Accounting. Untuk input transaksi pada fasilitas yang disediakan, dan kemudian klik laporan untuk menampilkan seluruh laporan keuangan, dan klik analisa bisnis untuk menampilkan grafik analisa keuangan. Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan laporan, grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis, dan kemudian seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi-transaksi yang lain, seperti data pelanggan dan pemasok. Cukup dibuat satu kali, selanjutnya tinggal digunakan. Dengan cara ini, histori transaksi pelanggan dan pemasok dapat dianalisa dengan baik.
Bahkan ada fasilitas rekam ulang untuk merekam transaksi berulang yang berguna untuk menginput transaksi secara otomatis untuk transaksi yang pernah terjadi sebelumnya. Baik, masuk ke poin yang ketiga, yaitu pengertian Jahir Accounting versi 6. Jahir Accounting dirancang untuk dapat digunakan meskipun tidak mendalami teori akuntansi, namun akan lebih baik jika mempelajari prinsip-prinsip dasar ini dengan baik. Dengan menguasai teori akuntansi dengan baik, kita juga dapat memanfaatkan laporan-laporan yang dihasilkan oleh Jahir Accounting untuk mengambil keputusan bisnis dengan lebih tepat. Dalam sistem pencatatan akuntansi manual, setiap jurnal transaksi dibuat ke dalam bentuk jurnal umum berdasarkan formulir transaksi seperti faktur dan penjualan. Dalam Jahir Accounting, kita juga akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnal. Setiap kali kita membuat jurnal transaksi dengan mengisi formulir transaksi, program akan membuatkan jurnal umumnya secara otomatis. Jurnal yang dibuat secara otomatis tersebut dapat berjumlah lebih dari satu. Misalnya, jurnal penjualan kredit akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka, dan jurnal pencadangan penghapusan piutang. Demikian juga untuk jurnal-jurnal lainnya. Baik, yang terakhir yaitu fasilitas Jahir Accounting versi 6.1. Dalam aplikasi Jahir Accounting terdapat perbedaan antara fasilitas menu aplikasi dan modul aplikasi. Nah, fasilitas menunya itu terdiri dari file, setting, tujuan, tutup buku, Windows, dan petunjuk. Langkah-langkahnya, yang pertama itu klik menu file jika ingin membuat data keuangan baru atau kembali ke menu utama, mencakup data, menjalankan alat bantu, membuat password dan hak akses, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, melalui menu settings, Anda dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan hutang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi point of sales, dan mengatur konfigurasi program atau application setting. Selanjutnya, melalui menu tutup buku ini, Anda juga dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Kemudian, melalui menu Windows, Anda dapat menutup semua jendela form yang terbuka, menampilkan dan menyembunyikan panel sampling. Kemudian yang terakhir juga kita dapat menampilkan panduan penggunaan program video training dengan update terbaru, mengirim email kritik secara saran dan pertanyaan kepada pihak PT Jahir Internasional dan melakukan registrasi program pada menu petunjuk. Baik, kemudian ada dashboard, data-data, buku besar, penjualan, modul penjualan, pembelian, kas dan bank, dan kemudian laporan. Nah, apa sih dashboard? Modul dashboard ini juga bisa digunakan untuk melihat tampilan grafik diantaranya neraca atau laba rugi, analisa rasio keuangan, dan bisa melihat juga reminder piutang atau hutang yang sudah jatuh tempo. Kemudian modul data ini digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Jahir Accounting. Selanjutnya, buku besar. Untuk apa sih buku besar itu? Modul buku besar itu digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuka buku besar per akun. Jurnal umum itu untuk menginput transaksi keuangan yang tidak memiliki jurnal tersendiri seperti transaksi adjusting. Selanjutnya, modul penjualan. Beberapa fasilitas yang ada di modul penjualan yaitu jurnal penjualan untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Yang kedua, jurnal pembayaran piutang usaha untuk menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Selanjutnya, jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha untuk menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Dan yang terakhir, jurnal penghapusan piutang usaha
digunakan untuk membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih barang kembali atau return atau atas terjadi pembatalan pesanan. Oh iya, yang perlu diperhatikan adalah jangan menginput transaksi penjualan pada modul lain seperti di kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak masalah. Namun, laporan penjualan dan kartu piutang usaha tidak akan terbentuk. Dan yang kedua, jangan menginput transaksi pembayaran piutang pada modul lain seperti di kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak masalah. Namun laporan yang ada pada bagian piutang usaha tidak akan terbentuk. Dan selanjutnya yaitu poin E, modul pembelian. Beberapa fasilitas yang ada di modul pembelian itu ada jurnal pembelian, jurnal penerimaan, jurnal penghapusan hutang usaha, dan jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha. Nah, jurnal pembelian itu untuk menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Selanjutnya, jurnal pembayaran hutang usaha untuk menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada supplier. Selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha. Untuk menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier. Dan yang terakhir, jurnal penghapusan hutang usaha digunakan untuk membuat jurnal penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali. Bisa disebut dengan return. Selanjutnya yaitu modul kas dan bank. Modul ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Dan beberapa fasilitas yang ada di modul kas dan bank ini antara lain yaitu transfer kas, digunakan untuk melakukan pemindah bukuan saldo dari kas ke bank atau sebaliknya. Kemudian kas masuk digunakan untuk mencatat kelebihan uang akibat dari pengeluaran operasional. Selanjutnya kas keluar digunakan untuk mencatat pengeluaran untuk kegiatan operasional seperti biaya listrik, parkir, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Dan selanjutnya rekonsiliasi bank digunakan untuk mencocokkan saldo antara pencatatan pada buku perusahaan dengan buku bank. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu persediaan. Persediaan digunakan untuk mengelola persediaan sebagai aktiva perusahaan. Di modul ini dapat dibuat data barang keluar di luar penjualan, pembuatan proses produksi, stock of name, dan pembentukan harga jual. Nah, fasilitas yang ada di dalam persediaan ini, yang pertama yaitu jurnal penyesuaian persediaan, digunakan untuk menginput transaksi penyediaan persediaan seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan. Dan yang kedua, jurnal pemindahan barang untuk menginput transaksi proses produksi seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi. Selanjutnya yaitu stock of name, digunakan untuk mencocokkan saldo barang antara buku perusahaan dan data di komputer dengan fisik hutang yang akan ditempatkan di tempat penyimpanan atau gudang. Dan yang terakhir, penentuan harga jual digunakan untuk menentukan harga jual barang. Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harga jual secara otomatis. Nah, jadi proses persediaan ini juga berkaitan dengan penerimaan barang yang ada di modul pembelian dan pengiriman barang yang ada di modul penjualan. Setiap ada penjualan yang akan menyebabkan barang kredit secara otomatis, Jahir Accounting akan membentuk jurnal penyesuaian persediaan dengan berdasarkan metode yang digunakan. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.